Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini kita mengucap syukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik adanya. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Dalam waktu yang singkat, kita memberikan yang terindah buat Tuhan. Kita mau berikan pujian yang termanis buat Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Mungkin ada Bapak Ibu atau saudara jemaat yang saat ini beban berat, mungkin angkat tangan, nggak apa-apa. Kalau mungkin ada yang sakit, angkat tangan, nggak apa-apa. Ya, kita serahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini kita mau fokus dulu untuk kita mau memuliakan nama Tuhan, untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya ketika kita tulus, ketika kita setia, kita pulang dengan membawa berkas-berkas yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Angkat tangan kita untuk terbaik buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita satu dalam doa, kita sebelum memuji dan mengucapkan nama Tuhan, kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, buat pagi hari yang indah ini ya Bapa, buat penyertaan Tuhan sepanjang malam. Tuhan sudah melawat dalam ketiduran kami, dan kami boleh bangun pagi dengan tubuh-tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati hari baru, kami boleh berikan kesempatan untuk merasakan nafas hidup ya Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini Bapa. Seberapa kami yang datang Tuhan jemaat atau mungkin masih dalam perjalanan juga Tuhan ke melawat mereka ya Bapa, supaya kami boleh sama-sama berkumpul di rumah-Mu ini Bapa. Kami boleh sama-sama memuji, mengucap syukur. Kami boleh sama-sama Tuhan menaikkan pujian yang terindah buat Tuhan, karena Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak, yang patut disembah, yang patut Kau raja di atas segala raja ya Bapa. Engkau Allah penolongku Tuhan, Engkau Allah penolong yang setia dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu kemarin ya Bapa. Hingga saat ini Bapa, Engkau begitu baik. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para jemaat juga Tuhan yang mungkin menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah Tuhan melalui live streaming juga Tuhan. Tuhan lawat di setiap pribadi mereka, Tuhan lawat dalam setiap rumah mereka Tuhan, supaya hadirat Tuhan juga hadir memberkati kami Tuhan yang beribadah pagi. Puaskan kami Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Dan juga kami akan menyambut juga Tuhan untuk perjamuan ibadah kudus Tuhan. Engkau siapkan hati kami, biar Tuhan roti sebagai lambang tubuh-Mu dan anggur sebagai lambang darah-Mu yang kami rasakan oleh Tuhan. Benar-benar Tuhan memulihkan hidup kami Bapa, memperbarui kerohanian kami, untuk kami boleh semakin rohani, kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin dewasa Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayan-pelayan yang Kau percayakan melayani pekerjaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan berkati WL, berkati pelayan musik, pelayan yang diberi matamu, kolektan juga berkati, beribadah juga, ibadah sekolah minggu, ibadah youth, dan juga sebentar kami nanti setelah ibadah kami akan latihan Natal. Tuhan berkati semua Tuhan, biar semua campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami ingin Tuhan merasakan Tuhan besar kasih setia-Mu yang selalu nyata di sepanjang hidupku ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu yang selalu nyata di sepanjang hidupku. Dalam keramaian melayakan kehidupan. Terima kasih. Sepanjang hidupku
bidang-bidang kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama percaya. Mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi lambaikan Tuhan dong. Lambaikan tangan kita buat Tuhan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan di sebelah kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus terlalu baik. Haleluya. Kita mau memuji kira-kira buat Tuhan. Biarlah hidup yang kita pilih, biarlah hidup kita yang kita jalani ini tidak sia-sia. Catatannya apa? Kita harus berpengharapan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita berpengharapan terus pada Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Kita akan terus mengalami kekuatan. Kita akan terus dipulihkan menjadi seperti itu. Amin. Haleluya. Katakan hidup yang terpilih, membuat Tuhan karena Yesus Tuhan. Satu percaya dan berpaham bukan satu lihat itu karena kebesaran yang berbebas kuasamu karena bebaskanmu yang menjadikan Yesus
terus memuji nama Tuhan? Masih mau memuji nama Tuhan? Cukup sampai di sini. Bisa dilanjutkan di rumah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita harus memuji Tuhan. Pernah saya dengar kabutnya, tiap kerja dia memuji Tuhan, sampai dia menitikkan air mata. Dahsyat. Beda dengan pujian dunia dengan pujian rohani. Amin. Kalau pujian, pernah saya mendengar di kantornya dia, sesekali saya dengar pujian dunia. Puasa sampai situ doang. Tapi ketika kita mau mendengarkan pujian daripada Tuhan, luar biasa dia menusuk dalam hati kita. Dia memulihkan hidup kita, dia mengubah hidup kita. Amin. Karena Pak Handoko juga waktu khotbah, pujian kalau kita nyanyikan lebih sungguh di hadapan Tuhan itu seperti ada kegerakan ya, ada kegerakan seperti waktu Daniel Meskia, dari masa Abednego waktu di penjara dia memuji Tuhan dengan sukacita, luar biasa. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji nama Tuhan, manfaatkan pujian itu. Amin. Capek-capek sedikit gak apa-apa. Saya ngos-ngosan juga. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibu kalau lagi masak jangan lupa lagi mulai sambal memuji Tuhan. Bapak-bapak yang mungkin lagi bekerja di mana pun Anda berada, puji Tuhan. Panas-panasan puji Tuhan, benar. Sampai saya pernah pulang kerja memuji Tuhan, gitu kan, meskipun pujiannya agak berat. Iya, Tuhan tidak pernah janji jalan itu rata katanya. Tuhan tidak pernah jalan itu mendung ya, benar hujan mendung akhirnya. Iya, puji Tuhan, aduh. Tapi dahsyat kalau kita tiap hari kita memuji Tuhan, hati kita tenang, damai sejahtera, sukacita, kekuatan daripada Tuhan itu ya. Selain doa Tuhan pujian, ayo kita doa. Amin. Baik, saya akan memberikan informasi untuk jadwal ibadah, kegiatan ibadah di GBR Pesiti. Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ada doa pagi, mulainya jam 5 pagi. Kita bisa bergabung di akun Facebook Bapak Pendeta Restu Bagiono ya Pak ya. Ya. Lalu hari Sabtu kita ada doa malam. Siapapun yang ada waktu, mari kita sama-sama berkumpul, kita satukan hati kita berkumpul berdoa memuji Tuhan. Amin. Kita mempersiapkan juga khusus untuk pelayan karena untuk melayani di hari Minggu ya. Lalu hari Minggu kita ada ibadah raya, ibadah Hil juga, ibadah sekolah Minggu ya. Dan di bulan Desember ini kemungkinan kita lebih nambah untuk kegiatan latihan Natal ya. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja dan sekolah Minggu siapkan ya hati kita, terutama hati kita, supaya dan kita doakan supaya Natal kita berjalan dengan lancar. Untuk pengumuman Natal saya undang Ketua Panitia Natal Bapak Kusdi. Siap, Pak Kusdi silakan Pak untuk menyampaikan sedikit informasi yang ayo Pak, monggo Pak. Ya, salam semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kita udah memuji, melakukan nama Tuhan. Juga Pak Didi udah keringatan loh guys. Beruntung sih Pak Didi ya. Ya, kami mau umumkan satu ibadah malam ya Natal. Perayaan Natal akan diadakan pada hari Sabtu 24 Desember pukul 2 ya, 22. Cepat ya? Oh iya, pukul 4, sorry ya. Ya, yang kedua, ibadah Natal akan diadakan pada hari Minggu 5 Desember pagi ya, jam 9 biasanya ya, sampai jam 11. Dan juga yang ketiga, persembahan kasih atau janji iman. Untuk ibadah malam Natal, perayaan Natal dapat diberikan agak sekali atau dicicil ya, sesuai dengan kerelaan dan sanggupan masing-masing jemaat ya, dan dapat diberikan kepada bendahara yaitu Ibu Tanti. Langsung kotak persembahan dengan ditulis pada amplop persembahan Natal di kotak bawah. Terima kasih. Pengumuman Minggu silakan Pak Dek.
Terima kasih buat Pak Kugi. Pak Kugi ini ketua panitia Natal yang dipercaya Tuhan ya untuk tahun ini ya. Nanti bergiliran, setiap tahun nanti akan bergiliran ya. Semangat pelayan kesempatan ya. Dan kita sekali lagi intinya dari kita oleh kita untuk kita ya. Dan yang terpenting Natal ini berkat daripada Tuhan ya, damai sukacita itu boleh terus ada dalam hati kita ya, bukan masalah soal makanan atau soal apa, tapi yang terpenting adalah firman Tuhan yang nanti akan disampaikan Bapak Gembala kita di hari ibadah Natal. Itu saja pengumuman dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Ibu. Oh, ada ya, puji nama Tuhan. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan diberkati. Kita akan lewat santapan rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini boleh benar-benar keluar dari hati kita bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kita. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Amin. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Katakan ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu. Amin. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pohon anggur yang penuh, Tuhan, yang beri kehidupan. Ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pohon anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Kita boleh dari awal itu. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pohon anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Saat ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, sebagaimana pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa kami tidak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Bagaikan ranting yang kering apabila kami terlepas daripada pokok anggur yang benar, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami selalu melekat erat kepadamu, sehingga hidup kami Tuhan boleh mengalami Tuhan secara pribadi kehidupan-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya saudara, pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema mengenal Allah dengan benar. Ya, saudara, kita akan buka di dalam Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, kita akan membaca di sini. Mengenal Allah dengan benar. Ya, oke, kita akan membaca di sini. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, saudara, Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, saudara, mengapa umat Tuhan dikatakan binasa? Karena tidak mengenal akan Tuhan. Ya, saudara di sini kita akan membaca firman Tuhan. Ya, karena akibat dari mereka menolak untuk mengenal Tuhan atau hidup dekat dengan Tuhan, moral mereka menjadi semakin buruk. Ya, jadi kalau orang itu nggak mau mengenal Tuhan, nggak mau hidup dekat dengan Tuhan, apalagi saudara tidak percaya akan Tuhan, maka yang terjadi adalah moral kita akan semakin rusak. Ya, dan akibatnya saudara, kita akan berbuat dosa, dan dosa itu mengakibatkan kita binasa, sebab upah dosa adalah maut. Ya, nah kita akan baca di ayat yang pertama. Coba Hosea 4 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Oke. Ya, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan Allah di negeri ini. Ayat yang kedua, coba kita baca 2, 3. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah. Jadi saudara, akibat orang menolak Tuhan, menolak dekat dengan Tuhan, akibatnya moralnya semakin buruk, semakin rusak. Ya, firman Tuhan katakan tidak ada kesetiaan. Ya, tidak ada lagi kasih. Yang ada adalah dikatakan hanya mengutuk. Ya, jadi saudara, kalau anak Tuhan, mengaku anak Tuhan, mengaku kenal Tuhan, mengaku sering ibadah kepada Tuhan, tapi kata-katanya tidak dijaga, hanya mengutuk, Tuhan katakan, ya saudara, kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dikatakan berbohong. Ya, nah kita mengaku bahwa kita anak Tuhan, tapi kita masih suka berdusta. Firman Tuhan katakan bahwa saudara, kita tidak benar-benar mengenal akan Tuhan. Ya, dengan sungguh, dengan benar. Sebab orang yang mengenal akan Tuhan,
dia akan mengalami Tuhan, ya, mengenal pribadi Tuhan. Dimana kalau kita mengenal Tuhan, saudara, melalui satu proses yang namanya hubungan, ya. Kalau saudara ingin kenal seseorang, maka saudara harus bergaul, ya, sehingga saudara dapat tahu pribadinya bagaimana, dan kemudian saudara kita mengagumi, ya. Nah saudara, kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, maka kita akan memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Yang kita kenal adalah pribadi yang agung dan mulia. Ya, saudara, kalau kita kenal pribadi yang agung dan mulia, ya, saudara, raja di atas segala raja, maka kita akan mengagumi, ya. Satu saat Petrus, Yakobus, dan Yohanes dibawa oleh Yesus naik ke atas gunung. Dan pada saat mereka berada di atas gunung bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berubah rupa dalam kemuliaannya, ya. Dikatakan wajahnya bersinar seperti matahari dan jubahnya, saudara, putih cemerlang, ya saudara. Ya, sehingga Petrus katakan, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya, saudara, orang yang betul-betul mengalami hadirat Tuhan, mengenal Tuhan, dia akan mengalami Tuhan. Amin. Ya, saudara dan saya harus mengalami Tuhan. Katakan sama-sama, mengalami Tuhan. Ya, jadi bukan hanya kita mengenal secara logika, secara pengetahuan, tetapi juga kita mulai mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, sehingga saudara, ya, kasih Tuhan, pribadi Tuhan itu boleh menyatu di dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa hubungan suami istri mereka bukan lagi dua tetapi satu. Amin. Ya, demikian juga kita dengan Tuhan. Apabila kita menyatu dengan Tuhan, maka kita satu roh dengan Dia. Ya, artinya apa? Artinya adalah kehendak Tuhan, perasaan Tuhan, pikiran Tuhan itu ada dalam hati saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya, sehingga saudara dan saya, ya, Tuhan itu menguasai hidup saudara dan saya. Mengenal Tuhan dapat didapat pada saat kita bergaul intim dengan Tuhan. Katakan sama-sama, bergaul intim dengan Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui kita bertekun di dalam firman, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, apa yang menjadi pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, dan perasaan Tuhan. Ya. Nah saudara, melalui pergaulan intim saudara dan saya, kita bisa mengagumi akan Tuhan, ya. Melalui hubungan yang intim kita dengan Tuhan, saudara, disitulah kita boleh saudara merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, saudara dan saya dikatakan akibat orang yang tidak mau mengenal Tuhan, orang yang menolak Tuhan, yang enggan untuk lebih dekat dengan Tuhan, ya. Maka saudara kita lihat, mereka hanya mengutuk, mereka berbohong, mereka mencuri, mereka membunuh, mereka berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah. Ya, saudara perhatikan, orang-orang yang hidupnya nggak dekat dengan Tuhan, walaupun dia Kristen, walaupun dia ibadah, tetapi hidupnya saudara sama seperti orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Ya, mereka mengaku mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, namun hidupnya sama dengan orang dunia. Masih suka berbohong, masih suka saudara mencuri. Ya. Karena itu Tuhan katakan, saudara, orang yang mengenal Tuhan, dia akan hidupnya sama seperti Tuhan. Amin. Melalui apa? Melalui pergaulan yang intim dengan Tuhan. Pada saat kita bergaul intim dengan Tuhan, maka saudara, karakter Tuhan akan menyatu di dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang dunia, maka saudara akan sama seperti orang dunia. Betul apa enggak saudara? Ya, orang dunia yang suka berbohong, maka saudara pada saat saudara dan saya berada di tengah-tengah mereka, maka dengan sendirinya kita akan terbawa arus.
Sehingga kita menyatu dengan orang dunia, kita suka berbohong. Orang dunia suka mencuri, orang dunia tidak setia. Maka dengan sendirinya, saudara, kita menyatu dengan orang dunia. Mereka hidup penuh dengan ketamakan, hawa nafsu, yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Ya, saudara lihat orang-orang yang biasanya tadinya polos-polos, begitu mereka berada di lingkungan yang rusak, maka dengan sendirinya mereka menjadi rusak. Sebaliknya, saudara, orang yang bergaul intim dengan Tuhan, atau kita bergaul intim dengan Tuhan, maka dengan sendirinya karakter kita akan berubah. Amin. Karena itu saudara, ya, dikatakan bahwa akibat seseorang itu menolak akan Tuhan, maka dikatakan umatku binasa karena mereka menolak pengenalan akan Tuhan, menolak akan Tuhan, menolak hidup benar, ya, menolak firman Tuhan. Akibatnya apa? Saudara, mereka hidup penuh dengan dosa, ya. Karena itu kalau saudara mau hidupnya berubah, itu gampang. Bergaul dengan Tuhan. Katakan sama-sama, bergaul dengan Tuhan. Dan itu akan membawa saudara dan saya pada kehidupan yang kekal. Ya, orang yang biasa menyembah, orang yang biasa meninggikan Tuhan, orang yang haus akan firman Tuhan, dengan sendirinya dia akan berubah hidupnya. Amin. Ingat, kalau bergaul yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita menjadi baik. Sifat-sifat Tuhan akan menyatu di dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan katakan barang siapa yang saudara melakukan perzinahan, ya, kepada seseorang berbuat zina dengan wanita yang berbuat zina, saudara, dia akan menjadi satu roh dengan dia. Ya, saudara, artinya apa? Roh perzinahan itu ada padanya. Betul apa enggak, saudara? Ya, orang kita bergaul dengan orang-orang berzina, ya, atau kita berhubungan intim, ya, saudara, melakukan perzinahan dengan orang-orang yang berbuat zina, maka rohnya itu menyatu di dalam hidup kita. Bukan hanya sekadar tubuh, tetapi rohnya menyatu. Demikian juga, saudara, kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, maka roh Tuhan menyatu dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Katakan sama-sama, kekudusan. Saudara, nggak gampang hidup di tengah dunia yang cemar. Saya dikagetkan pada Piala Dunia, ya, di mana saudara Jerman, ya, mereka protes, saudara, LGBT, ya. Artinya protesnya karena saudara, ya, bangsa Qatar, ya, karena kan di Qatar, ya, mereka berkata bahwa LGBT tidak boleh di tempat ini. Lambang LGBT itu adalah pelangi, warna-warni pelangi, saudara. Ya, dan mereka protes, malah mereka pakai, saudara, simbol-simbol pelangi, saudara. Ya, kemudian mereka protes lagi apa, saudara? Ya, mereka protes, saudara, semua pemain-pemain sepak bolanya mereka pada tutup mulut semua. Saudara pernah lihat gak di YouTube? Pernah, ya? Pada tutup mulut semua. Mereka protes. Kenapa? Kenapa hak asasi kita dihalangi? Hak asasi manusia dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Saudara, zaman sekarang sudah rusak. Sudah rusak. Memang Tuhan bilang yang cemar tambah cemar, yang kudus bertambah kudus. Amin. Saudara lihat, mereka memaksakan diri agar diterima dengan dasar hak asasi manusia. Tetapi lihat, saudara, Jerman itu pemain sepak bola yang kelas dunia. Betul apa enggak, saudara? Dan kita lihat mereka semua dipermalukan. Tidak masuk 16 besar. Mereka pulang dengan malu, saudara. Ini campur tangan Tuhan. Kenapa mereka
mereka tidak menghormati saudara di mana mereka berada di satu negara, ya, dan mereka harus menghormati hukum di satu negara itu. Mereka berontak, mereka berada di Qatar, dan seringkali kita umat Kristen kita harus malu. Karena apa? Saudara lihat dari Jerman, dulu pusat penginjilan di sana. Betul apa enggak? Eropa. Inggris juga demikian. Belanda. Aduh. Saudara lihat, mereka pasangan sejenis, mereka bisa diberkati di dalam gereja. Ini dunia sudah rusak, saudara. Rusak. Tapi saudara dan saya harus bertambah kudus. Katakan sama-sama, harus bertambah kudus. Ini dunia seperti dua-dua tubuh. Yang satu tumbuh gandum, tumbuh. Yang satu mati pada saat musim menuai. Apa itu menuai? Akhir zaman. Nanti antara orang yang fasik dengan orang yang benar. Saudara, kalau kita lihat keadaan zaman sekarang, itu sangat menakutkan. Ya. Lihatlah sekarang kegerakan itu LGBT, itu kegerakan, saudara. Dan saudara lihat sekarang orang lebih cenderung berbuat dosa daripada mereka cenderung cari Tuhan. Betul apa enggak? Cenderung hidup duniawi daripada mereka hidup dalam kekudusan. Kalau namanya hidup kudus, nggak mau. Kalau cemar, kalau berbuat dosa, berzina, saudara nggak usah diajar naluri manusia melakukan hal itu. Betul apa enggak? Kita lihat, saudara, banyak kejatuhan dalam gereja juga kejatuhan. Ya, bahkan pembicara-pembicara di mimbar bisa jatuh dalam dosa yang namanya perzinahan. Halo? Ya. Saudara tahulah ada penulis buku rohani yang begitu, saudara, luar biasa. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi akhirnya, saudara, dia mengakui bahwa dia adalah seorang homo, saudara. Bayangkan, dunia ini semakin rusak. Karena itu saudara dan saya harus menjaga hidup di dalam kekudusan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita kenal Tuhan, dua sifat Tuhan itu menyatu dalam hidup kita. Yang pertama, sifat Allah yang paling utama adalah kudus. Katakan sama-sama, kudus. Amin. Ya. Sifat Allah itu kudus. Kalau saudara betul-betul hidup bergaul intim dengan Tuhan, hidup menyatu dengan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, hidup saudara dan saya pasti kudus. Hidup di tengah dunia yang cemar. Amin. Tidak gampang. Karena itu Tuhan katakan, larikanlah dirimu dari percabulan. Sekarang kan saudara di internet, kita dengan khotbah rohani, tiba-tiba ada iklan-iklan yang bisa memancing saudara hawa nafsu manusia. Betul apa enggak? Jangan coba-coba jarimu itu, ya, kita tekan, pengen tahu saudara, itu kita udah terjerat. Tuhan bilang, larikanlah dirimu dari percabulan. Orang yang paling intim dengan Tuhan yaitu Raja Daud, dia jatuh dalam dosa percabulan. Betul apa enggak, saudara? Apalagi kita. Kalau kita lengah, kalau kita enggak jaga, maka kita akan jatuh dalam dosa. Amin. Saudara, pikiran kita harus kudus. Ya, bagaimana bisa kudus kalau yang kita lihat itu gambar-gambar yang porno? Bagaimana kita bisa kudus kalau yang kita lihat itu film-film yang adegan yang syur, yang porno? Saudara, seks itu nggak salah. Tuhan menciptakan seks bagi hubungan suami istri. Amin. Untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan. Dan di dalam kitab Maleakhi dikatakan untuk menghasilkan keturunan ilahi. Amin. Bukan hanya keturunan punya anak, tetapi keturunan ilahi. Apa maksudnya? Kita melahirkan keturunan-keturunan
Saudara, keturunan-keturunan yang memiliki sifat-sifatnya Allah. Apa sifat Allah yang utama? Kudus. Katakan sama-sama apa? Kudus. Karena itu jaga hidup saudara dan saya. Ya, hatimu. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat seorang wanita, ya, hukum Taurat berkata jangan berzina. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau kau lihat seorang wanita, kemudian kamu mengimajinasikannya, saudara, Tuhan bilang kau sudah berzina dalam hatimu. Kau sudah cemar. Dan pada saat hati kita cemar, maka kita melakukan yang cemar. Amin. Ya. Orang lebih tertarik dengan hawa nafsu dunia daripada tertarik untuk mengenal Tuhan. Percaya saya, saudara. Makanya Tuhan bilang yang diselamatkan hanya umat yang sisa. Apa itu umat yang sisa? Gak banyak, umat pilihan. Saudara mau jadi umat pilihan Tuhan? Angkat tangan. Mau jadi umat pilihan. Bukan orang Kristen yang diselamatkan, tapi umat pilihan yang diselamatkan. Mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih, dan mereka yang setia. Amin. Ya, karena itu saudara, kalau beribadah kita harus sungguh-sungguh. Ibadah itu harus menghasilkan perubahan hidup. Saudara bergaul intim dengan Tuhan, maka kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, maka hidup kita berubah. Nggak usah kita bergumul. Ada banyak motivator-motivator yang mengajarkan yang baik, tapi selama hati manusia belum berubah, dia tahu yang baik tapi dia nggak mampu melakukan yang baik. Betul apa enggak, saudara? Ya, nggak bisa. Makanya Tuhan bilang dalam kitab Yeskiel, aku akan berikan kepadamu hati yang baru. Saudara, manusia nggak mampu untuk mengubah hidupnya hidup kudus. Yang kedua, sifat Allah itu benar. Kebenaran. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Saudara bisa hidup benar. Orang dunia sukanya berdusta. Orang dunia hidupnya munafik, ingin kelihatan di depan orang baik. Tetapi saudara, di luar, karena mereka nggak takut sama Tuhan, mereka melakukan dosa diam-diam. Saudara, kitab Yeskiel, saudara bisa baca di sana bahwa Tuhan menunjukkan kepada Nabi Yeskiel apa yang diperbuat oleh bangsa Israel di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang gelap. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara lakukan sehari-hari saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara pikirkan sehari-hari saudara. Tetapi ingatlah, Tuhan tahu apa yang ada dalam hidup saudara. Amin. Kalau manusia aja ada CCTV, maka Tuhan juga punya CCTV. Tuhan tahu segala, bahkan yang tersembunyi dalam batin kita. Karena itu kita perlu selesaikan, saudara. Amin. Sifat Tuhan apa? Kudus. Yang kedua apa? Benar. Apa itu benar? Lawan benar adalah dusta. Lawan kudus adalah cemar. Ya. Karena itu Tuhan katakan menjelang akhir zaman, yang kudus bertambah kudus, yang benar bertambah benar. Tetapi kalau sebaliknya orang dunia, dikatakan yang cemar tambah cemar, yang jahat tambah jahat. Ya. Coba kita buka dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Kita lihat keadaan dunia saat ini, saudara. Apa yang menjadi penyebab kok manusia bisa melakukan seperti itu? Ya. Ini saudara, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. 18 kita akan baca. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan apa? Kelaliman. Ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tuhan bilang, kamu ya dapat lihat, dapat ya, Tuhan menyatakan, saudara, Tuhan memang nggak kelihatan, namun saudara bisa lihat
dari karya Tuhan pada saat Allah menciptakan dunia ini. Ya, saudara, dikatakan 21, kita baca sama-sama 21, 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Terus sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara, orang yang mengenal Tuhan pasti dia memuliakan Tuhan. Ya. Tetapi di sini dikatakan sekalipun mereka mengenal Tuhan, dia tahu tentang Tuhan, tetapi dia tidak memuliakan Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak memuliakan Dia atau mengucap syukur kepadanya. Saudara, hal-hal yang kecil itu biasa saya lakukan. Kalau saya ke kamar mandi, maaf kata, saya biasa tiap pagi BAB, ya. Kemudian kalau bisa, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya. Atau saudara buang pipis, saudara, ya, saudara bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu hal kecil yang tidak kita pikirkan. Namun saudara, orang yang betul sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, hal yang kecil itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita bisa pipis, ada banyak orang yang gak bisa pipis, saudara. Betul apa enggak? Kalau kita BAB, ada banyak orang juga, ada orang-orang yang gak bisa BAB. Bahkan mereka yang tidak punya anus. Hal-hal kecil, saudara, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur itu memuliakan Tuhan, saudara. Hal yang kecil. Kalau saudara bisa bangun pagi, kita bisa bernapas, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena ada orang-orang di rumah sakit yang pakai oksigen, yang mereka nggak bisa ya menghirup udara yang gratis. Kalau saudara pakai oksigen, biayanya berapa, saudara? Betul apa enggak? Ada banyak orang di rumah sakit kanker, saudara Darmais. Ada orang yang sakit jantung di harapan kita. Saudara, mereka mengalami pergumulan dengan sakit penyakit yang begitu berat sekali, saudara. Dan kalau saudara dan saya ada saat ini, dengan keadaan saat ini, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak menuntut Tuhan apa yang harus Tuhan berikan kepadanya, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Saudara, itulah orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Saudara, di rumah saya punya 2 peliharaan, dan saya pelajari karakter masing-masing. Ada kucing dan anjing. Biasanya kucing dan anjing itu nggak cocok, ya. Betul apa enggak? Nah, karena di rumah, saudara, mereka nggak bertengkar satu dengan yang lain. Walaupun anjing ini suka ajakin bercanda kucing, tapi kucingnya nggak mau. Ya. Kalau kucing yang lain mau diajak bercanda, dia udah melawan, saudara. Tapi kalau kucing yang di kita, begitu ditubruk, dia diam aja, saudara. Karena dia tahu karakter anjing itu. Dan satu sifatnya, saudara, kalau kucing itu dia lapar, saudara, itu kucing dilepas. Kalau dia lapar, dia masuk ke rumah, dia meong, meong, mau. Kayaknya suaranya berisik. Kita yang dengar juga terganggu, saudara. Menuntut apa? Menuntut supaya dikasih makan. Udah dikasih makan, dia langsung keluar, saudara. Nggak mau di rumah. Jadi di rumah cuma cari makan doang, saudara. Itu gambaran kita. Cari Tuhan itu cuma cari berkatnya. Halo? Betul apa enggak? Meong, mau, saudara. Mau. Aduh, kita dengar juga berisik. Aduh, ini karena kucing piaraan dari kecil dia mau mati. Anak saya piara karena kesian ya, mau mati, saudara. Dirawat sama dia nggak jadi mati, saudara. Akhirnya dia, saudara, jadi sehat. Ya, akhirnya dipelihara lah. Tadinya nggak ada maksud. Tapi kalau anjing memang, saudara, itu
di kita anak saya yang ambil dari rumah anak lesnya. Ya, kalau anjing kalau lapar dia diam aja. Yang punya anjing coba angkat tangan. Apa dia kuk 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 kuk. Dia guguk kalau ada orang. Yang kedua guguknya kalau ada kucing lain di luar, berisik saudara. Wah, dia paling ganas sama kucing yang lain saudara. Ya saudara. Tapi kalau kucing kita enggak. Ya. Nah kalau anjing kalau dia lapar diam aja. Tapi yang mikirin tuannya. Halo, saudara tahu sifat anjing? Apa itu? Setia. Betul gak? Kita datang disambut saudara. Buntutnya goyang-goyang saudara. Betul apa enggak? Kalau kucing kita datang cuek aja dia saudara. Betul apa enggak? Cuek aja dia. Saya bilang udah dikasih makan cuek aja dia. Saudara kebangetan. Ya saudara, sama kita seperti kucing saudara. Cuman mau dikasih berkatnya doang saudara. Betul apa enggak? Tapi kalau anjing majikan datang, wah saudara, well saudara. Betul apa enggak? Ya, saya pelajari sifat daripada dua binatang ini saudara. Ya, kalau kita setia sama Tuhan, kita pasti memuliakan Tuhan. Amin. Kalau kita urusan makan, minum, Tuhan yang pelihara kita. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Tuhan pelihara. Dia nggak usah nuntut kasih makan seperti kucing. Tuhan, kok saya udah setia sama Tuhan saya nggak diberkati? Kok saya udah setia sama Tuhan dan melayani Tuhan, kok hidup saya jadi begini? Dia nggak seperti itu. Kita harus tidak boleh seperti itu. Amin. Tetapi kalau anjing, dia enggak saudara, dia tidak menuntut. Yang penting dia setia sama tuannya. Kalau dia setia nyenengin hati tuannya, nggak usah dia minta makan. Tuannya mikirin dia belum makan apa sudah makan. Yang setuju katakan amin. Saya pelajari sifat-sifat daripada dua binatang ini. Saudara mau jadi seperti apa? Orang yang setia atau orang yang menuntut? Setia. Amin. Siapa yang mau jadi orang yang setia? Saudara, Tuhan bilang apa? Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, karena tidak betul-betul mengenal Tuhan dengan sungguh. Orang yang gak betul-betul intim dengan Tuhan pasti hidupnya gak setia. Lihat orang dunia gak setia. Gak usah orang dunia, di dalam gereja pun masih ada orang-orang yang gak setia. Tapi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Kita gak tergoyahkan. Kita setia sama Tuhan. Bagaimana kesulitan apapun yang kita hadapi, kita gak mau tinggalkan Tuhan. Habakuk bilang, meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Itu yang Tuhan sedang. Itu yang Tuhan sedang dari hidup saudara dan saya. Ya, saudara, kembali dalam kitab Roma, katakan, sebaliknya pikiran mereka jadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat atau binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Kalau kita tidak mau diajar, kalau kita menolak Tuhan, tidak mau diajar, maka Tuhan katakan Tuhan membiarkan. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah membiarkan kita,
maka hidup kita akan dikuasai oleh kecemaran. Saudara, bahaya kalau Tuhan udah gak peduli lagi sama kita. Saudara, kalau anak itu diajar gak mau, diajar gak mau, diajar gak mau, dididik gak mau, dia selalu berontak aja saudara. Dia maunya sendiri, keras hati. Maka akhirnya orang tua itu, aduh ini anak gak mau diajar, susah aja, selalu berontak, selalu keras kepala, maunya jalan sendiri, pakai kebenarannya sendiri. Akhirnya orang tua itu, ya udahlah, lepas semau kamu. Itu maksudnya menyerahkan. Semau kamu, kamu hidup semau kamu. Seperti anak yang terhilang kan. Dia gak mau hidup di bawah pengawasan bapaknya. Dia pengen hidup bebas. Coba saudara perhatikan orang yang hidup bebas, akhirnya mereka jatuh dalam berbagai kecemaran dan dosa. Dan itu upah dosa adalah kematian, maut. Saudara, jalan yang sempit itulah yang menuju kehidupan, tapi jalan yang lebar itulah kebinasaan. Kayaknya hidup saudara ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, kayaknya beban. Oh enggak, kalau kita mengasihi Tuhan itu bukan beban. Karena apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah saudara, dikatakan bahwa karena itu Allah menyerahkan keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 25 kita baca sama-sama, 23. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ya, nggak ingat Tuhan. Lihat orang sekarang zaman semakin modern. Saudara, yang menjatuhkan manusia itu karena kenyamanan hidup. Orang lebih tertarik kepada dunia daripada tertarik kepada Tuhan. Betul apa enggak saudara? Karena dunia itu kelihatan, dunia itu menjanjikan. Waktu Tuhan Yesus diuji, digoda oleh iblis, diperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Engkau akan kuberikan semuanya kalau engkau sujud menyembah aku. Maka Tuhan katakan, saudara, enyahlah engkau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dialah engkau berbakti. Amin. Iblis itu menggoda kita supaya kita jatuh dalam dosa. Dan setelah saudara jatuh dalam dosa, dia akan terus menuduh saudara, sehingga saudara menjauh daripada Tuhan. Dan akibat kita jauh dari Tuhan, kita binasa. Karena itu saudara, sebagai hamba Tuhan, saya terus dorong saudara untuk hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Tadi Pak Denny bilang lagi masak memuji Tuhan. Hati selalu intim dengan Tuhan. Lagi kerja kita nyanyi sambil nangis kita saudara. Itu yang terbaik. Bukan hanya di gereja cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Ini sarana kita bertumbuh. Tapi sehari-hari hidup saudara itu yang menentukan kita bertumbuh lebih mengenal Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, bertumbuh dalam iman atau tidak, tergantung kita, saudara dan saya. Amin. Kalau Tuhan sudah gerakan hatimu, ayo dengar firman Tuhan. Tuhan, saya sibuk Tuhan. Itu namanya kita menolakkan Tuhan. Betul gak saudara? Memang daging itu saudara selalu menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan katakan salibkan daging, maka kamu akan hidup. Kalau di rumah saudara, kami baca Alkitab, kami udah siapkan Alkitab di meja khusus. Dan kami punya tempat duduk khusus. Karena begitu saya duduk, saudara, maka roh saya tunduk. Amin. Begitu saya duduk, saya mulai pejamkan mata dan saya mulai berdoa sama Tuhan, maka roh saya tunduk. Tunduk sama siapa? Tunduk sama Tuhan. Memang untuk memulainya itu banyak godaan, saudara. Jangankan saudara, saya pun digoda. Karena manusia inginnya saudara hidup bebas. Dia tidak mau dengar pengajaran firman. Nah itu iblis yang suka.
Supaya kita gampang ditipu daya oleh iblis, saudara, jatuh dalam dosa. Supaya kita lemah, tidak berdaya, kita binasa. Karena itu saudara, kita mulai sediakan waktu kita, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mulai pejamkan mata dan berkata, Roh Kudus kuasai hati saya Tuhan. Kalau gak gitu, kita gak akan bisa. Halo? Kita dikuasai hanya kesibukan, sedangkan kita untuk Tuhan sepertinya sisa. Nanti kalau ada waktu ya Tuhan. Tapi kalau lagi butuh Tuhan kayaknya kejar terus sampai nangis-nangis. Begitu pergumulan dijawab, santai lagi, renggang lagi. Memang orang yang setia itu Tuhan bilang dikit. Siapa yang mendapatkan orang yang setia? Sedikit. Nah, setia itu harus dilatih. Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu bukan hanya di gereja, di rumahmu. Tundukkan dirimu. Pejamkan mata, Tuhan, aku mau dengar suara Tuhan. Aku mau hidup benar dan lakukan kehendak-Mu. Saudara, seperti tadi nyanyian pujian itu saya karang, saudara, karena melalui pengalaman pribadi. Banyak puji-pujian yang saya buat, saudara, yang saya ciptakan karena Roh Kudus ya, semuanya bukan saya. Sebetulnya Roh Kudus semua berkarya. Saudara, dari hati. Ya, ku ingin lebih mengenal-Mu Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu. Amin. Bukan hanya cuma di otak kita kenal Tuhan, tapi nggak ada tujuan. Tujuannya kalau kita kenal Tuhan, mengagumi Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Kita kenal firman-Nya, kita bergaul intim dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kita nggak mengasihi Tuhan. Kalau di tengah-tengah Tuhan bilang, kamu akan Tuhan muntahkan. Itu namanya suam-suam. Tapi biasanya kalau di tengah-tengah itu lebih condong kita ke dunia. Itu namanya kompromi terhadap dosa. Tuhan bilang kalau kita ikut Tuhan betul-betul sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Saudara, memang untuk hidup benar itu kita mesti berjuang. Tapi kalau berbuat dosa, saudara gak usah berjuang. Dengan sendirinya, saudara bisa lakukan itu. Tapi kalau hidup benar, kita berjuang. Dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Karena manusia gak mampu melawan dosa. Betul apa enggak, saudara? Kuasa dosa itu begitu kuat. Tapi Paulus katakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi dirinya. Kita minta Tuhan mampukan aku. Yang penting saudara dan saya mau hidup benar. Kemampuan dari mana? Tuhan kasih. Mau hidup kudus. Kemampuan dari mana? Tuhan yang kasih. Melalui apa? Pergaulan intim yang dekat dengan Tuhan. Saudara mau dekat dengan Tuhan? Lagi kerja, saudara mulai Tuhan kau gitu baik Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita meneteskan air mata. Kita nggak lihat Tuhan, tapi kehadirannya kita rasakan. Saudara bisa lihat angin apa enggak? Angin nggak kelihatan. Tapi dari mana saudara tahu angin itu ada? Kita bisa rasakan. Amin. Ya, kata ruah itu roh, itu juga bisa berarti angin. Makanya pada saat hari Pentakosta, pada saat para murid berkumpul, maka tiba-tiba turunlah angin yang begitu keras, yang memenuhi seluruh rumah, dan mereka dipenuhi dengan roh Tuhan. Amin. Bukan sekedar kita ibadah, tapi kita mengalami Tuhan, mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Siapa yang mau mengenal dan mengalami Tuhan? Ya, dengan sendirinya hidupmu akan berubah. Akan berubah. Masalah apa yang kita makan, minum, dan pakai, saudara, itu gak usah kita pikirkan. Tuhan bilang, jangan kamu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
yang hanya minta dan menuntut. Gak usah khawatir, Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan. Siapa yang percaya? Kalau masalah kebutuhan, saudara, pasti Tuhan cukupkan. Amin. Kecuali keinginan, oh Tuhan saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Oh itu namanya saudara, kita sudah mulai duniawi. Sudah, nggak salah kita pengen, tapi kalau kehendak Tuhan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tuhan saya pengen mobil Tuhan, ya nggak salah pengen mobil, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Tuhan saya pengen motor karena saya jalan kaki, nggak masalah kita jalan kaki, nggak ada juga nggak apa-apa. Pakai sepeda, kayak Pak Lukas, betul apa enggak? Nggak masalah, nggak ada sepeda juga nggak apa-apa. Kita jalan kaki seperti Oma. Ya betul nggak? Jadi sehat malah. Nggak masalah, kita nggak nuntut kok. Yang penting bagian kita adalah setia. Katakan sama-sama, Pak. Ingat perbedaan antara anjing dan kucing, saudara. Ya, saudara, kita tak nuntut Tuhan. Tuhan kok gini, nggak usah. Yang penting kita setia, kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, hati Tuhan hancur sama kita. Habakuk bilang, kalaupun Tuhan tidak nolong aku, semua gagal, nggak apa-apa Tuhan. Aku tetap bersuka cita dalam Tuhan. Karena Tuhan yang beri kekuatan kepadaku. Siapa sih yang bisa kasih kekuatan saat kita susah? Hanya Tuhan. Orang dunia saat dia susah dia nggak kuat bunuh diri. Saat susah putus asa, hatinya hampa dan kosong. Tapi kenapa kalau kita sebagai anak Tuhan kita susah, malah hati kita semakin saudara menyala. Kita dalam aniaya, justru kekristenan itu bertumbuh di dalam penganiayaan dan kesulitan dan penderitaan. Amin. Sejarah membuktikan pada saat saudara seseorang kekristenan dalam kenyamanan hidup, maka mulailah saudara mereka bergeser dari kesetiaan sama Tuhan, mulai bergeser, setia sama dunia, mulai bergeser. Udah bergeser hidupnya. Betul apa enggak, saudara? Saudara lihat negara Turki itu dulunya negara Kristen, saudara. 7 jemaat, sidang jemaat dalam kitab Wahyu, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Laodikia, saudara, semuanya itu sekarang kalau kita Holy Land itu semua tinggal sejarah. Betul apa enggak? Bahkan saudara yang belum lama itu gedung Sophia apa? Haga Sophia. Haga itu dari Hagios, dari kata Hagios. Apa itu Hagios? Kudus, terpisah dari dunia. Haga Sophia apa? Bukan Sophia Lacuba, saudara. Sophia itu hikmat, kudus, terpisah dari dunia, penuh hikmat Allah. Sekarang karena kenyamanan saudara, akhirnya Tuhan biarkan saudara itu diserang oleh kerajaan Ottoman. Habis. Sama seperti bangsa Israel. Begitu dia mulai bergeser, Tuhan izinkan Babel itu menyerang Israel sehingga mereka berada dalam pembuangan. Sejarah akan berulang apabila saudara dan saya sudah mulai bergeser dari kita yang tadinya ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Mulai bergeser. Kita nyanyi itu tapi mulai hati kita bergeser. Mu-nya itu bukan Tuhan, mu-nya itu materi, kekayaan, dunia. Coba kalau nggak ada HP, saudara. Kalau di rumah nggak punya HP, nggak ada internet. Ayo,
nggak ada kuota. Sebut aja. Gimana saudara? Ayo, yang anak muda. Kalau nggak ada HP gimana? Hah? Oh, HP ada tapi kuota nggak ada, gimana juga? Uring-uring. Lebih baik mana? Beli kuota apa beli jajanan? Kuota sekarang. Betul apa enggak? Hah? Betul. Ku tak dapat hidup tanpamu. Bunyi apa? HP. Betul apa enggak? Sekarang anak kecil diam dikasih HP. Kamu supaya jangan ganggu orang tua, nih kasih HP. Saudara, hati-hati. Anak kita diajar kekerasan, anak kita diajar pencabulan di sana. Bukan kita yang mengajar, dunia yang mengajar. Itu bahaya. Itu seperti pisau. Pisau itu kita bisa gunakan untuk memotong. Betul apa enggak? Berguna buat kita. Tapi pisau yang sama bisa membunuh. Kita nggak bisa sekarang menghilangkan abad sekarang digital. Abad semua semakin maju, teknologi semakin maju. Kita nggak bisa hilang, kita mesti ikut. Tapi itu bagaikan pisau yang berguna buat kita atau bisa membunuh iman dan kerohanian kita. Kalau saudara mulai HP, hati-hati. Orang nggak lihat tapi Tuhan melihat. Apa yang kita buat di tempat-tempat yang tersembunyi, itu dosa yang tersembunyi itu akan Tuhan buka pada masa penghakiman. Amin. Karena itu saudara, sekarang pengajaran gereja itu harus betul-betul murni mengajarkan, bukan hanya soal berkat. Berkat itu akan datang dengan sendirinya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Berkat itu akan datang kalau kita hidup rukun. Tuhan bilang, alangkah indah dan baiknya kalau saudara seiman hidup rukun bersama. Kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya. Kalau suami istri ribut terus, gimana berkat-Mu datang? Halo? Kok diam aja? Berarti apa deh saudara? Wah, kena deh saya deh. Aduh, kena. Saudara, itu buat kita semua. Amin. Ya, saudara perhatikan ini, bahaya di sini kalau kita menolak Tuhan. Ya, ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selamanya. 26, kita baca sama-sama. 23, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka yang menyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dunia menuntut hak asasi, tapi Tuhan bilang, wah, Tuhan akan menghakimi. Itu dosa Sodom. Betul apa enggak? Masa kita Kristen yang dulunya negara bangsa Kristen, malu kita dengan bangsa Qatar yang menolak saudara LGBT. Harusnya kekristenan harus lebih benar, lebih mulia, lebih kudus. Harusnya. Tapi kita lihat iblis memakai hak asasi manusia, ingin menuntut. Tapi dia tidak pikirkan orang lain pun juga punya hak. Bukan hanya hak asasi, tapi kewajiban juga harus ada. Amin. Ya. Nah, saudara lihat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, lesbian, homo, ini LGBT. Bahkan lebih parah lagi, saudara ya, ada orang yang dioperasi yang tadinya laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki. Wah, rusak. Yang perempuan jadi laki, yang laki jadi perempuan.
Nikahlah mereka sama-sama. Kan lucu. Udah kacau. Atau laki-laki dengan laki-laki, mereka nggak punya anak, mereka angkat anak asuh. Hancurlah moralnya, rusaklah. Ya, kita lihat dunia semakin cemar. Karena itu anak muda hati-hati. Amin. Kalian gak boleh sama dengan orang dunia. Ingat, yang diselamatkan adalah umat yang sisa. Gak banyak. Bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian 600.000. Tapi yang masuk tanah perjanjian cuma 2, Yosua dan Kaleb. Bayangin. Tuhan gak sayang orang yang banyak, saudara. Tuhan musnahkan kok. Yang Tuhan sayang adalah orang yang setia, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Amin. Lihat sekarang pengajaran. Tuhan kan, kita buat dosa kita udah diampuni. Dulu diampuni, sekarang diampuni, bahkan ke depan diampuni. Kita nggak akan terima hukuman. Tuhan itu kan kasih. Itu pengajaran sekarang yang sesat, hyper grace. Terlalu menekankan kasih karunia. Sebelum kita berbuat dosa juga Tuhan udah ampuni dosa kita. Itu udah keterlaluan. Ingat, sifat Allah itu memang kasih, tetapi ingat juga kan saudara, murka Allah. Dia tidak membiarkan dosa. Ingat Sodom dan Gomora? Ingat lagi apa? Zaman Nuh. Lihat. Nanti akhir zaman saudara akan ada penuaian. Lihat, lebih banyak yang gak diselamatkan. Pasti lebih banyak. Bahkan Tuhan bilang penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Kalau dalam rumah Allah hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi mereka yang di luar rumah Tuhan. Sedikit. Karena itu kalau kita gak sungguh-sungguh, kita akan terbawa arus oleh dunia. Zaman semakin modern. Ingat anak-anak muda, biarlah kita dekat sama Tuhan. Amin. Dan orang tua harus menanamkan, mendidik anak-anaknya dalam kebenaran firman. Mulai dari kecil, terus didik. Kalau nggak didik, dunia yang akan mendidik mereka, dan mereka akan tersesat. Amin. Ya, saudara. Kita lihat di sini kerusakan moral ya. Nah, ayat yang terakhir kita akan baca dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7 dulu ya. Kita baca Filipi 3 ayat 7. Coba kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi apa yang dunia ini gak berarti buat kita. Satu saat kita akan tinggalkan kok. Harta kekayaan, kedudukan, pangkat, apa yang kita banggakan, kita akan mati, habis semua. Tuhan bilang dunia akan lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sementara tetapi kalau kita betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengenalkan Tuhan, bergaul intim dan mengalami Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Saudara rindu mengenalkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita menantikan kedatangan Yesus. Dialah kekasih hidup saudara dan saya. Jadikan Yesus sebagai kekasih hidup saudara dan saya, lebih dari segalanya. Ya, dan terus lagi kita akan baca ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Oh, sekarang saya nggak mau pakai kebenaran saya sendiri lagi. Ya, banyak orang pakai kebenarannya sendiri. Itu sangat menyesatkan. Ya, terus lagi, karena mentaati hukum Torah, melainkan dengan kebenaran. Karena apa? Kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10 kita baca. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 11, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau ikut Yesus bukan hanya kuasanya aja. Wah Tuhan, saya mau musisat Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi nggak mau menyatu dalam penderitaannya. Bagaimana kita dipermuliakan? Jalan menuju salib adalah menuju kemuliaan adalah jalan salib. Tidak ada kemuliaan tanpa jalan salib. Tuhan bilang kan, menyatu dalam penderitaannya. Jangan cuma mau musisat. Memang musisat kita perlu. Siapa yang mau mengalami musisat? Gak usah takut. Saya mau mengalami musisat. Amin. Amin. Tapi jangan lupa juga kita boleh menyatu dalam penderitaannya, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tatkala Yesus diolok-olok, dia tidak mengancam. Berbuat jahat, dia tidak membalas dengan jahat, saudara. Ya. Tatkala dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Tatkala menderita, dia tidak mengutuk, melainkan memberkati Bapa. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara mau jadi serupa dengan Tuhan Yesus? Angkat tanganmu, jadi serupa. Jadi penderitaan saudara bukan karena dosa lagi, karena saudara ditindas, karena saudara difitnah, saudara digosipkan. Saudara ingat, kita nggak usah balas dan nggak usah sakit hati. Tuhan Yesus sudah mengalami ini semua. Bukan kebencian lagi yang ada dalam hati kita, tetapi belas kasihan. Amin. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Coba kalau mereka bertobat, kata-kata mereka nggak seperti itu. Saudara mau jadi berkat? Amin. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Coba lagu yang tadi ditayangkan, kita mulai dari refnya. Lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan dunia. Teksnya sudah tayangkan. Lebih dari apapun, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan dunia.
kepadamu sesuai dengan hatimu. Apakah benar bahwa Tuhan Yesus, aku ingin engkau lebih dari dunia ini, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari kemuliaan dunia, di mana banyak orang mengejarin, tapi kami mengejar pengenalan akan Tuhan. Kami ingin mendekat kepadamu Tuhan. Kami ingin menyatu dan mengalami kuasa-Mu, mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kami ingin mengalami kuasa-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, jalan-jalan yang tertutup dibukakan, hidup kami dipulihkan. Kami juga ingin menyatu dalam penderitaan-Mu Tuhan, supaya aku juga akan menyatu dalam kebangkitan-Mu, dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kami rela mengalami penderitaan bukan karena dosa, tapi kami mau dibentuk oleh Tuhan, supaya karakter kami berubah. Mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, itu adalah ujian iman, di mana kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu adalah ujian kasih. Apakah dalam penderitaan kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah dalam penderitaanmu engkau tetap beriman kepada Tuhan? Apapun yang terjadi, walaupun mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun aku tetap bersyukur, karena di balik semua yang kualami ada maksud Tuhan untuk membentuk hidupku dengan Tuhan Yesus, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang rendah hati, terus dibentuk menjadi orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dunia, dari kemuliaan dunia, ku ingin lebih mengenal Tuhan. Ku ingin lebih mengenal Tuhan, lebih dari apapun di dunia. Ku ingin lebih mengenal Yesus, untuk lebih mengasihi. Kembali katakan, ku ingin Tuhan, ku ingin lebih mengenal Tuhan. Amin. Lebih dari kehendak, katakan lebih dari kekayaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kekayaan dunia, lebih dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan dunia. Ya Tuhan, bawa hati kami ke sana ya Tuhan. Bawa hati kami melekat kepadamu, sehingga kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Engkaulah air hidup kami, Engkaulah roti kehidupan kami, Engkau segalanya dalam hidup kami. Lebih dari kekayaan dunia, lebih daripada kemuliaan dunia. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami kalau hati kami masih melekat kepada dunia ini ya Tuhan. Kami tidak mau binasa bersama dengan dunia ini.
tapi kami mau hidup kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan. Biarlah kami mampukan kami hidup benar dan kudus di tengah-tengah dunia yang cemara. Biarlah kami selalu bergaul intim dengan Tuhan melalui doa dan firman-Mu setiap hari. Selalu mau diajar, selalu mau tunduk, selalu mau menyenangkan hati-Mu, selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa hati kami ke sana. Ampuni dosa kami. Saudara, mulai buka hati. Minta Tuhan mengampuni segala kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat anugerah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah hidup kami bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum dalam amin. Kita angkat saudara kedua tangan. Yang ada di dunia, dari kemuliaan dunia lebih dari apapun, dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kekayaan dunia, dari apapun yang ada di dunia, lebih dari kemuliaan 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 dunia. Kita akan kedua belah tangan kita. Kami mengakhiri ibadah kami. Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Diberkatilah Engkau dalam usaha pekerjaanmu, berkatilah Engkau dalam rumah tanggamu, dan berkatilah Engkau waktu Engkau keluar masukmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara kita bersyukur buat anugerah Tuhan.